Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Masuki musim tanam akhir tahun, petani di Lombok Tengah mengeluhkan semakin mahalnya harga pupuk subsidi di daerah. Kepepet membayar cicilan pinjaman di bank, seorang pria di Mataram nekat membawa kabur motor milik bosnya. Jelang perhelatan MotoGP, belasan pembalap dunia mengikuti parade berkeliling kota Mataram untuk menyapa warga dan penggemarnya. Seorang pria bernama Wawan asal Kecamatan Sandubaya diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri sepeda motor di rumah bos tempatnya bekerja di Kelurahan Mataram Barat. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di rumahnya. Dari tangannya, polisi menyita 1 unit sepeda motor yang sebelumnya sempat digadaikan ke rekannya sebesar 2 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Wawan mencuri motor bosnya saat korban tertidur pulas. Dia kemudian mengambil kunci di atas meja ruang tamu dan kabur membawa motor curian. Pencurian mudah bagi tersangka karena ia pernah bekerja di rumah itu sebagai sopir travel milik korban. Jadi pelaku melakukan pencurian tersebut pada malam hari, masuk ke TKP. TKP ini sebuah rumah sekaligus travel. Jadi pelaku dulu pernah bekerja di sana. Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil kunci sepeda motor dan membawa motor tersebut. Motor sudah dijual oleh pelaku. Jadi saat ini pelaku diproses di Polresta Mataram. Tersangka mengaku mencuri motor tersebut karena kepepet untuk membayar cicilan bank. Kenapa sampai ambil motor bosnya? Ya lagi pepet. Kepepet kenapa nih? Buat terbang. Siap. Emang gajinya udah cukup untuk seterbang sambil motor bosnya? Dirasa sih kurang. Siap. Kurang gajinya awalnya. Berapa sih dijual tuh? Yang awalnya yang gadein 2 juta. Atas ulahnya, pria berusia 46 tahun itu dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Zulhi dari Kota Mataram melaporkan. Oke Bang, sudah. Jadi begini ya. Seorang pemuda berinisial UAP asal Kecamatan Kopang, Lombok Tengah diringkus oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Kota Mataram. Tersangka dibekuk polisi di pinggir jalan Desa Keru, Kecamatan Narmada bersama seorang rekannya berinisial AR diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita paket sabu-sabu seberat 1,5 gram dan ponsel sebagai barang bukti kejahatannya. Selain mengamankan UAP, polisi juga berhasil membekuk tersangka lain berinisial SAF yang merupakan pemilik barang haram tersebut. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang resah wilayahnya kerap dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Kami tangkap 2 orang ini bertempat di pinggir jalan Dusun Sabo Lendang, Desa Kru, Kecamatan Narmada. Saudara UAP mengaku mendapatkan barang dari rekan satu kampungnya, inisialnya SAF. Selanjutnya kami melakukan pengembangan, mencari keberadaan saudara SAF dan kami dapatkan di tempat yang bersangkutan bekerja. Tersangka mengaku hanya menjadi kurir dan bertugas mengantarkan pesanan narkoba ke pemesan. Sudah berapa lama kamu ini melakukan kegiatan kayak gini? Belum lama Pak. Berapa lama? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Sudah berapa kali kalau pergi samaannya?
Baru 3 kali. Baru 3 kali. Apa alasanmu yang membuat kamu buat melakukan hal seperti ini? Untuk bantu tebus ijazah aja. Tebus ijazahnya. Ya, untuk biar tidak terlalu berat orang tua. Atas ulahnya, pemuda 19 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Badan Urusan Logistik Bulog Nusa Tenggara Barat mengoptimalkan serapan produksi gabah milik petani lokal di sejumlah daerah untuk mewujudkan swasembada pangan. Petugas mencatat hingga memasuki bulan Agustus, realisasi serapan gabah oleh Bulog mencapai 177 ton atau sekitar 98% dari target yang ditetapkan sebanyak 181 ton. Seluruh gabah yang diserap merupakan hasil produksi lahan pertanian di daerah yang ada di seluruh kabupaten kota dengan harga beli sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Meski sempat mengalami revisi target karena faktor cuaca yang tidak menentu, Bulog memastikan serapan gabah tahun ini mencapai target karena produksi gabah petani tergolong melimpah. Dari target 181.000 ton, kita sudah serap 177.000 ton atau setara 98% dari target. Dan itu semua serapan murni dari lokal produksi hasil di provinsi aja. Kira-kira optimis nggak sampai target sampai DHL? Kalau untuk target insya Allah Pak, kami masih optimis untuk capai. Kita sudah beberapa kali mencapai target, kemudian direvisi, dinaikkan, dan insya Allah kita tetap bisa penuhi target itu. Karena produksi di NTB cukup melimpah. Untuk memenuhi target 100% serapan, Bulog akan menyerap gabah petani di musim panen ketiga yang biasanya masuk pada bulan Oktober hingga November mendatang. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sebanyak 4 ton beras disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat sebagai cadangan pangan di daerah untuk menghadapi situasi darurat bencana di akhir tahun. Cadangan pangan tersebut akan didistribusikan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat atau korban yang terdampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Langkah penyediaan pangan sebagai salah satu upaya mengatasi kelangkaan pangan yang terjadi dan sulit didapati oleh para korban bencana. Selain menyimpan cadangan beras, petugas juga turun ke lapangan untuk menggelar operasi pasar untuk mencukupi stok pangan masyarakat. Di tiap hari itu ada tim kami yang melakukan pemantauan ke pasar-pasar, yaitu Pasar Gerung, Pasar Kediri, dan Pasar Narmada, itu untuk mengecek bagaimana perkembangan harga pangan ini, mulai dari beras, ada bawang putih, bawang merah, dan sebagainya itu. Dan memang harganya kadang fluktuatif, naiknya kalau ada naik pun dia sedikit, cuma Rp500 atau Rp1.000, kadang turun juga. Selain menjadi bagian dari mendukung ketahanan pangan daerah, langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan kesulitan pangan bagi masyarakat dalam kondisi darurat bencana. Harul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.